Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang baru yang boleh silakan kalian bully, tapi jangan lupa kalian harus memakai otak biar kalian nggak terbully lagi. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan sebuah project baru yang dimana mungkin ini adalah sebuah solusi bagi dari kalian yang bete gitu, trading ada lossnya, ini ada semua ada resikonya, ikutan Ponzi juga gak jelas begitu mulu dan sebagainya. Ini bukan Ponzi, bukan copy trade, dan hampir tidak ada resiko sama sekali. Kali ini disatu padukan oleh The Real Project. Saya perkenalkan wacana Cerberus Coin. Oke, Cerberus Coin ini akan menjadi sebuah perbincangan hangat ya, mungkin bagi haters saya mungkin ada, tapi saya mohon untuk haters silakan kalian lihat video ini sampai akhir dulu. Cuma 10 menitan kok, supaya kalian paham kalian harus ngebudinya di mana, dan supaya juga saya tahu kelemahan saya di mana, supaya saya bisa untuk menjadikan sempurna Cerberus Coin ini. Oke, kita mulai dari slide pertama. Wacana Cerberus Coin. Oke, Cerberus kita sebut Berus supaya nggak terlalu rumit atau panjang. Kalau kalian nanya Berus itu apa bang, atau Cerberus Coin itu apa bang? Berus adalah sebuah entitas berbasis TRC20. Kalau saya nggak berubah pikiran ya, karena ya bisa aja saya pakai BEP20, bisa pakai Omni, bisa pakai dan lain sebagainya kayak gitu ya. Yang dimana merupakan core start dari sebuah project staking yang diperkuat oleh project Real YouTube untuk menciptakan instant buy dan berfinal menjadi media alat pembayaran di beberapa real project yang masih dirahasiakan. Oke, jadi kalian pengertiannya ini. Untuk memperdalam pengertiannya kalian harus nonton video ini yang kurang lebih dari 10 menit. Terus kalau kalian langsung membuli, ya elah lu katanya menjelek-jelekan staking dan sebagainya. Oke, berarti bisa jadi otak Anda itu bermasalah ya. Karena yang saya permasalahkan adalah staking koin abal-abal, di mana stakingnya itu mencapai sebuah sistem circle ecosystem, bukan final ecosystem. Supaya kalian tahu juga nih bagi para pemain staking, supaya kalian tahu mana yang circle ecosystem, mana yang final ecosystem. Oke, jadi kalau bulinya nanti dulu aja, bulinya di terakhir video waktu kalian sudah menonton video ini. Oke, Berus staking ini adalah sebuah core start project ya, awal dari start project yang dimana APY-nya mencapai 18% per tahun, atau kalau diperharikan sekitar 0,5% per hari ya. Kalau lu protes sedikit ya udah lu silakan ikutan Ponzi, karena nggak mungkin ada real staking yang bisa 1% per hari, 0,5% per hari aja itu udah mustahil. Oke, dan staking ini alias Berus ini adalah fleksibel, no lock modal, dan tidak ada syarat khusus. Jadi nggak ada syarat yang berembel-embel harus begini harus begitu, nggak ada. Kalian beli langsung fleksibel, nggak pakai lock modal dan apapun itu. Oke, seperti itu ya. Jadi Berus stakingnya adalah project 0,05% per hari ya, dapatnya segitu. Nah, lalu kalian bisa ngeliat ini kan secara garis besar. Silahkan kalian komentar nanti ya. Order beli dan order sell. Order beli, jadi harga Berus
harga Berus ini adalah $1, oke? Harga Berus ini adalah $1 dan saya menciptakan order buy di 0,75, 0,5 dan 0,25 dari hasil sell Berus. Misalkan 30% di 0,75, 30% di 0,5 dan 30% menjadi 0,25. Jadi yang membedakan staking yang lain dengan staking Berus ini adalah Berus adalah staking yang logis, bisa kan mempertanyakan bagaimana logikanya harga bisa bertahan, bagaimana logikanya harga bisa naik. Silakan kalian simak video ini. 30% ini dari mana, Bang? Ya contoh, misalkan hasil dari jual Berus itu kurang lebih misalkan 100 juta rupiah. Oke, 100 juta rupiah ini akan saya sebar menjadi order beli di harga 0,75 dolar, itu sebesar 30%, 0,5 dolar sebesar 30%, dan 0,25 dolar sebesar 30%. Jadi langsung dipasang order beli ya, 10%-nya untuk pengembangan dan biaya yang lain. Jadi logikanya nggak mungkin Berus ini langsung dump. Jadi nggak mungkin sekali. Karena apa? Uang dari hasil sell langsung dijadikan wall buy. Oke, di 0,75. Loh, Bang, kok 0,75 bukan $1? Karena apa? Ini disatu padukan dengan project real saya yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dengan riset kurang lebih 8 tahun, bos. Oke, gini. Kalau kalian nanya, ini project apa, Bang? Ini project YouTube, oke? Dan kalau lu nanya, project YouTube gue udah punya dari dulu ya. Ada yang 500.000 subscribe, ada yang 300.000 subscribe dan sebagainya. Itu semuanya kena strike lah. Ada dismonetization dan sebagainya. Dan ini adalah hasil riset selama 8 tahun saya. Dan ini mendapatkan sebuah keyakinan saya karena ini adalah the real content creator. Kontennya sangat sederhana tapi nggak mungkin saya publikasikan. Sekarang untuk para investor besar ya udah datang aja ke Berus gitu kan. The real content creator hanya untuk hiburan dan itu berbentuk kartun dan animasi ya, seperti itu ya. Dan kalau kalian nanya, order sell-nya itu dari mana, Bang? Order sell-nya ini kan misalkan kalian jual di harga $1 ya, akan di instant buy maksimal $1 dari 50% hasil YouTube project ya. Jadi monetisasi ya, hasil monet dari YouTube itu 50% akan di instant buy setiap bulan. Kalau nanya penghasilannya berapa, tunggu nanti gue spill, sabar aja dulu. Penghasilannya yang penting yang jelas udah nggak dikit ya. Terus kalau kalian nanya YouTube yang mana, bos ya, sebelumnya kalian harus memahami ini. Saya jelaskan sekali lagi supaya kalian ini 0,75 dolar order belinya itu dihasilkan dari hasil jual si Berus coinnya itu tadi, oke? 30% di sini, 30% di sini, oke? Jadi itu order beli. Jadi kalau orang pengen ngejual secara instan itu mungkin bisa di harga 0,75, oke? Dan akan di instant buy maksimal $1 dari 50% hasil YouTube project dari hasil monetisasi. Di instant buy maksimal $1. Kalau kalian jual lebih dari $1, 1,1 dolar ya, itu berarti $1 ini ya tetap akan menjadi wall buy. Jadi wall buy-nya akan naik ya, tembok belinya akan naik menjadi $1 seperti itu. Kalau kalian pengen jual di harga 1,1 dolar, 1,2 dolar dan sebagainya, dan ada kok logikanya naik itu ada. Silakan kalian cek video ini sampai habis. Kalau kalian nanya YouTube yang mana, bos? Ini akan saya spill di dalam Social Blade ya. Kalau kalian nanya Social Blade itu apa? Social Blade ini adalah sebuah entitas yang untuk mengetahui penghasilan YouTube seseorang. Lu mau penghasilan YouTube atau halilintar atau dan lain sebagainya, itu semuanya ada, oke? Dan ini saya akan spill, tapi namanya masih saya rahasiakan ya. Nah, ini adalah project YouTube-nya. Yang pertama ada 2, tapi saya spill satu aja kayak gini kan. Ini estimasi pendapatannya kurang lebih $59 hingga 948 per hari. Ya, ingat ya, ini per hari. Jika kita ambil rata-ratanya di dalam 50% aja, berarti satu harinya dia mencapai sekitar $200 hingga $300. Silakan kalikan saja. Kalau misalkan kalian pengen tahu penghasilannya, itu sekitar, kalau menurut Social Blade ya, menurut sosial, misalkan 200 ya, 200 kali 30 misalkan. Sekitar $6.000 dalam kurang lebih 1 bulan. Silakan kalian kalikan 15.000. Berarti kurang lebih sekitar 90 jutaan ya. Sekitar 50%-nya misalkan 40 juta atau 50 juta. Dan ini bisa lebih ya, karena ini adalah estimasi ya. Nah, ini kita pukul rata $200. Kalau kita pukul rata 300 kali 300 itu adalah sekitar $12.000 ya. Itu kurang lebih 150 juta ke atas, oke? Jadi kalau misalkan kalian nanya berapa penghasilan YouTube dari sini, itu kurang lebih, dan ini semakin meningkat ya. Setiap hari itu makin meningkat, makin meningkat begitu seterusnya, oke? Jadi kalau kalian nanya YouTube yang mana, bos, YouTube yang itu, oke? Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan umum.
Kenapa nggak langsung rilis exchange top CMC? Jadi rencananya Bearish ini akan dirilis di dalam DEX, atau saya ciptakan convert exchange sederhana. Jika pada ngeluh, oh bang DEX itu fee-nya mahal, gue ciptain aja convert sederhana dulu. Yang penting kita rilis dulu, kita ciptain demand dulu, seperti itu ya. Jadi kalau lu pertanyaannya kenapa nggak rilis langsung ke top CMC, udah pernah bos, udah pernah. Dan kalau kayak gitu gue balikin lagi, lu pengen pengakuan apa lu pengen penghasilan kayak gitu aja. Untuk rilis di top CMC itu membutuhkan ratusan juta. Kalau gue gunain uang ratusan juta itu hanya untuk rilis di top CMC dan tidak ada jaminan demand dan order belinya di situ, lebih baik ya gue jadiin wall buy, alias jaminan harga akan terjaga. Nanti kalau sudah ini baru rilis top CMC itu gampang, serius. Yang penting ada duit ya, yang penting ada duit. Lalu pertanyaan umum selanjutnya adalah, apa jaminan koin lo nggak akan turun, dan apa jaminan hasil staking lo nggak akan jadi sampah? Kalau lo nanya kayak begini, berarti lo adalah orang yang tidak menyimak apa yang gue jelaskan tadi. Kita balik ya. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apa jaminan koin lo nggak akan turun, dan yang kedua adalah, apa jaminan hasil staking lo nggak jadi sampah? Saya akan jawab yang paling gampang dulu. Apa jaminan hasil staking lo nggak jadi sampah? Jaminannya adalah setiap bulan itu kita mendapatkan dana segar dari YouTube, oke? Dari YouTube kurang lebih 40 juta hingga 100 juta, itu akan langsung 50%-nya. Ya kan kalau misalnya 100%-nya sekitar 150 juta ya. Oke, kita taruhlah 50 juta lah. 50 juta sampai 70 juta ya. 50% karena 50% itu untuk gaji karyawan, listrik, untuk operasional kantor dan sebagainya kayak begitu. Dan 50% itu akan di-instan beli ya. Instan beli di dalam sini nih order sell-nya. Kalau lo naruh order sell di dalam $1, itu akan instan beli. Nanti akan terjadi instan beli setiap bulan. Itu setiap bulan, setiap pokoknya habis monet dibeli, begitu seterusnya. Kalau lo nanya tentang bagaimana caranya hasil stakingnya itu nggak jadi sampah. Dan kalau misalkan lo bilang bagaimana ceritanya koinnya nggak bisa turun, ya gue balik nanya, coba jelaskan terhadap saya ya, kasih tahu Andi Firmansyah, bagaimana logikanya Bearish bisa turun ketika hasil dari Bearish sendiri itu dijadikan wall buy sebesar $0,75 di harga 30%, 30% di $0,50 dan $0,25. Kalau lo nggak percaya, nih coba lo hitung pakai sendiri ya, hitung pakai sendiri. Nih, misalkan Bearish itu laku sebesar taruhlah 5 miliar. 5M rupiah ya. 5 miliar rupiah. Nah, jelas-jelas di harga 0,75. Atau kalau gampang jangan miliar deh, jangan miliar. Susah, konversinya susah. Misalkan laku 100.000 USDT gitu kan. 100.000 USDT ke sekitar 1,5 miliar, oke? 100.000 USDT. Nah, bagaimana ceritanya Bearish token itu bisa turun? Sedangkan instan beli setiap bulan dari hasil tersebut, ya. Lalu 30%-nya ditaruh di $0,75, alias kurang lebih sekitar 30.000 USDT kan? 30.000 USDT, oke? Dan kalau misalkan kalian instant sell ya, di area sekitar 0,75 dan area 0,5, ini kan 30% juga ya, 30%. Ini nggak bisa bos, nggak bisa turun bos. Yang ada habis instant sell akan naik kembali. Karena apa? Sudah tidak ada lagi stok di ini nih. Seandainya ini nih bener ya, seandainya bener-bener langsung didam kayak gitu. Gimana ceritanya ngedam bos? Kasih tahu saya, Andi Firmansyah kasih tahu. 100.000 ini didam. Di dalam 0,5 butuh harus 60.000 Bearish. Di harga 0,75 butuh setidaknya 40.000 Bearish. Oke. Seandainya 100.000 ini dijual sekaligus, ini coba mentok-mentok di harga 0,5. Jawaban kan turun 50%. Setelah turun 50%, apa yang terjadi? Kebalikan dari besar pasak daripada tiang. Kalau besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Kalau dibaliknya, besar pendapatan daripada pengeluaran. Akhirnya apa? Tidak ada Bearish yang ada di dalam publik. Harga bisa saya naikin suka-suka hati. Bisa $1. Jadi nggak bakal ada terjadi kemungkinan terburuk seperti ini, nggak bakal ada. Kalau misal lu nanya, bagaimana kalau misalkan $1 juta bang? Bagaimana kalau misalkan $10 juta bang? Sama aja bro. Perbandingan range harga dari 0,75, 0,5 ini nggak bakal bisa ngedam seperti itu ya. Sekalipun didam sampai habis 100%, yang terjadi akan naik berkali-kali lipat seperti itu. Jadi semakin kalian jual banyak, semakin saya bisa mengendalikan harga karena saya akan menjadi paus di dalam Bearish itu sendiri. Seperti itu. Kenapa staking lain gagal? Karena dia tidak memperlakukan sistem seperti ini guys. Tidak melakukan sistem wall buy seperti ini. Mereka hanya berkepentingan
langsung masuk ke dalam uang pribadinya saja. Seperti itu ya. Jadi nggak mungkin harga bisa turun. Kalau lu punya argumen silahkan komentar dulu. Terus ini pertanyaan sepuh nih bos. Ini kan pertanyaan umum semuanya ya. Ini pertanyaan sepuh ya. Kalau lu nggak ngerti berarti lu belum sepuh gitu. Kalau project staking lo hanya lo ciptakan berdasarkan circle dan ekosistem hidup tiada henti, gimana cara bikin koin lo berkualitas? Dan minimal project final ekosistem lah bos, bukan circle ekosistem. Nah ini maksudnya saya mau jelasin. Yang saya justifikasi negatif adalah staking yang memperlakukan sistem circle ekosistem, di mana circle-nya begitu-begitu aja. Contoh, kalau Cerberus Coin atau Berus ini hanya mengulangi circle yang sama, akan terjadi sebuah titik jenuh ya. YouTube ini kan naik turun dan sebagainya, nanti akan terjadi sebuah circle yang titik jenuh, dan pada akhirnya nggak bakal ada final. Cerberus terus berputar di market. Nah, bagaimana cara menciptakan final ecosystem? Nah, gini, kalau lo nggak ngerti kayak gini, kalau koinnya itu di stakingin terus di staking 18% API-nya per tahun gitu kan, misalkan 1 juta dolar, terus 18% dari 1 juta dolar itu berapa? Sekitar 180.000 gitu kan. Nah, bagaimana cara menciptakan order beli yang seimbang? Oke? Bagaimana caranya menciptakan Cerberus ini? Oh ya udah, Cerberusnya dikasih ke saya, tapi kalian nggak dapat circle apa-apa. Kalau yang selama ini tadi dijelaskan itu kan circle yang terus berulang. Itulah kelemahan koin-koin staking yang kalian mainkan. Nah, tapi apakah Anda lupa bahwasanya? Lupa ya. Gue ini adalah owner Cerberus Copy Trade, yang dimana saya bisa memperlakukan sistem gas fee itu wajib pakai Cerberus Coin atau Berus. Yang kedua, lupa ya, gue buka private bid. Bisa saja biaya untuk private bid ke saya yang kurang lebih sekarang ini per 2 jam adalah 5 juta, itu memakai Cerberus Coin alias Berus, seperti itu. Dan yang ketiga, ada secret. Clue-nya adalah ruang guru. Saya mempunyai sebuah project yang sudah ready tapi mungkin kalian lupa. Tapi memang belum saya jelaskan. Ini projectnya udah ready, udah ada di Play Store juga. Clue-nya adalah ruang guru. Yang secret kedua adalah clue-nya spesifik sosmed. Ini belum ready. Yang selanjutnya adalah The Big Dream, robot arbitrase. Judulnya, kalau misalkan saya udah circle-nya udah banyak, final ekosistemnya udah bagus, saya akan membuat robot arbitrase. Dan ini adalah bagian dari sistem Cerberus atau bagian dari perusahaan Cerberus. Cerberus tercipta dari beberapa divisi, yang dimana divisinya saling berkesinambungan, simbiosis mutualisme, yang dimana saya berpikir cara menghasilkan pendapatan yang super besar supaya kalian bisa merasakan robot arbitrase yang asli, ya mirip-mirip seperti Gigamax tetapi yang real. Kita bisa melihat TXAD-nya berapa, ya intinya bisa robot arbitrase secara real ya, dan arbitrase itu nggak akan ada resikonya. Silakan kalian bertanya, nah resapin video ini, tanyakan hal yang belum saya jelaskan di sini, cari kelemahan Berus Coin, boleh langsung komen di sini atau siapkan pertanyaan berkualitas di sesi live tanya jawab nanti, oke? Kalau kalian nggak paham tentang Berus Coin, silahkan kalian ulang video ini supaya kalian paham. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, Use Your Logic, dan salam trader.